Menjadi lansia adalah bagian alami dari perjalanan hidup manusia yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, dan sebagai dokter saya selalu menekankan bahwa penuaan bukanlah sebuah penyakit, melainkan proses biologis yang normal di mana tubuh mengalami perubahan fisik, mental, dan sosial secara bertahap, seperti berkurangnya kekuatan otot, melambatnya metabolisme, menurunnya daya penglihatan dan pendengaran, serta meningkatnya risiko penyakit kronis. Namun perubahan ini tidak berarti seseorang kehilangan nilai atau makna hidupnya, justru pada fase inilah pengalaman, kebijaksanaan, dan kedewasaan emosional mencapai puncaknya, sehingga pendekatan terhadap kesehatan lansia seharusnya tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada penerimaan, adaptasi, dan upaya mempertahankan kualitas hidup agar lansia tetap merasa dihargai, mandiri, dan bermartabat dalam menjalani hari-harinya. Aktivitas fisik merupakan salah satu pilar utama kesehatan lansia yang sering disalahpahami karena banyak orang mengira lansia harus menghindari gerak agar tidak cedera, padahal justru kurang bergerak akan mempercepat penurunan fungsi tubuh, sehingga lansia sangat dianjurkan untuk tetap aktif dengan aktivitas yang sesuai kemampuan seperti berjalan kaki, senam ringan, peregangan, berkebun, atau pekerjaan rumah sederhana, karena gerakan teratur membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, kesehatan jantung, serta mengurangi risiko jatuh dan penyakit degeneratif, dan yang terpenting aktivitas ini harus dilakukan secara konsisten, bukan dipaksakan, dengan mendengarkan sinyal tubuh agar tetap aman dan memberikan manfaat jangka panjang. Dalam praktik medis, saya sering menemukan bahwa masalah kesehatan lansia berawal dari pola makan yang kurang tepat, baik karena porsi berlebihan maupun pilihan makanan yang tidak sesuai, sehingga lansia perlu memahami bahwa kebutuhan nutrisi di usia lanjut berbeda dengan usia muda, di mana kualitas makanan jauh lebih penting daripada kuantitas. Dengan mengutamakan protein untuk menjaga massa otot, sayur dan buah untuk serat dan vitamin, serta asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, sambil membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh yang dapat memperburuk tekanan darah, diabetes, dan kolesterol, karena pola makan yang seimbang tidak hanya menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga membantu menjaga energi, daya tahan tubuh, dan fungsi organ tetap optimal. Banyak lansia hidup dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung yang seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga muncul anggapan keliru bahwa obat tidak lagi diperlukan ketika tubuh terasa baik-baik saja. Padahal sebagai dokter saya menegaskan bahwa kepatuhan minum obat sesuai anjuran dan pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi serius, karena pengobatan pada lansia bukan bertujuan menyembuhkan secara instan, melainkan mengendalikan kondisi agar tetap stabil, aman, dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga komunikasi terbuka antara lansia, keluarga, dan tenaga medis menjadi kunci utama keberhasilan perawatan jangka panjang. Kesehatan lansia tidak dapat dipisahkan dari kondisi mental dan emosional, karena rasa kesepian, kehilangan peran, atau merasa tidak dibutuhkan seringkali menjadi pemicu penurunan kesehatan yang tidak terlihat secara fisik, sehingga lansia sangat membutuhkan dukungan sosial melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar, melakukan hobi, beribadah, atau kegiatan yang memberi rasa makna, karena otak yang aktif dan emosi yang stabil terbukti membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, menjaga suasana hati, serta meningkatkan semangat hidup, dan sebagai dokter saya melihat bahwa lansia yang merasa didengar dan dihargai memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Pada akhirnya, tujuan utama menjaga kesehatan lansia bukanlah sekadar memperpanjang usia, melainkan memastikan setiap tahap kehidupan dijalani dengan rasa aman, nyaman, dan bermakna, di mana lansia tetap dilibatkan dalam keputusan hidupnya, dihormati pendapatnya, serta diberi ruang untuk berkontribusi sesuai kemampuannya. Karena merawat lansia sejatinya adalah merawat martabat manusia, dan cara kita memperlakukan lansia hari ini mencerminkan bagaimana kita ingin diperlakukan di masa depan. Sehingga dengan pendekatan yang tepat, empati, dan dukungan bersama, lansia dapat menjalani usia lanjut dengan sehat, bahagia, dan penuh harga diri.